Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد أولي الخير الذي استقبل الأخيرة إرسال السماء لهدي الأرض ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق وعلى آله وأصحابه عادة الحق وسادة الخلق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي خير الخلق على الإطلاق. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرين متعلمين رحمكم الله. Bandung puja menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, yang telah memberikan nikmat ijazah, yang telah menjadikan kita dari kalangan orang Islam dan memberikan nikmat dan rahmat kepada kita jika orang yang beriman kepada Allah dan mengakui kebenaran Nabi dan para sahabat Nabi. Kemudian selawat ini dengan saling kita sajikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula kepada para dan sahabat beliau yang selalu setia memperjuangkan agama Allah, yang selalu menjadi penerang bagi kegelapan, yang selalu menjadi petunjuk bagi kita umat pada zaman yang sekarang. Sahabatlah yang menjadi pedoman bagi kita semua. Selalu diiringi dengan saling kepada para alim ulama yang menjadi pewaris dari segala anbiya, yang menjadi pengikut para sahabat yang setia bersama Rasul. Kata-kata ketauhiman, keikraman, kemuliaan terutama sekali kepada yang mulia Ibu Akhir
Umi dan keluarga yang nasihat beliau, doa sabi-sabi wa Allah agar Umi Bandung sabi-sabi dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ta'zim keikraman kamu kepada seluruh dewan guru berpada yang selalu setia membimbing kita. Ta'zim pula kepada seluruh santri daya rukun pada khusus kepada santri yang seperjuangan dengan ulun kuat. Dan yang kedua lebih-lebih lagi doa kepada mulai tengok bersama yang mulia Al-Mukarram Abu agar Abu sabi-sabina ma'unah dari Allah rahmah nubuwah Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Hadirin muta'alimin rahimahullah yang pada mereka jauh ini setelah 600 tahun Islam di permukaan bumi ini hampir punah, umat manusia pada ketika itu kehidupannya sangat tidak beretika, layaknya kehidupan bahimah yang ada di kegelapan rimba. Yang kuat menjadi raja, yang lemah menjadi hamba sahaya. Pembantaian di mana-mana, perjudian, perzinaan, bahkan pemerkosaan yang sangat merajalela. Kenyaleh, janganlah yang jamin. Begitulah kehidupan kaum jahiliyah pada ketika itu. Maka di saat itulah lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghanuskan kesesatan, kebatilan, kejahilan kaum jahiliyah pada ketika itu. Andai anak lahir anak orang kacang udah hai. Hadirin muta'alimin rahimahullah, sedikit demi sedikit perjuangan Rasulullah bersama para sahabatnya yang telah menjadi pengikut Rasul pada ketika itu, berbagai macam rintangan, halangan, hambatan, bahkan penghinaan dari kaum Quraisy saat itu yang sangat merajalela, termasuk abahnya sendiri, apa Nabi yang sangat biasa menghina Rasul pada ketika itu, bahkan menjajah para sahabat. Terbukti sejarahnya di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di Isra Mi'raj, dia sudah dakwah ke Abu Lahab, yang pertama kumpul, yang pertama bersahabat dulu, orang yang kumpul pada waktu Abu Lahab. Bahwa dia sudah Nabi dan Isra Mi'raj sudah nyangka Allah sudah itu dia sudah yang pun yang hina Nabi. Selanjutnya para sahabat Bilal bin Rabah dengan kekuatan iman dalam hatinya takkan pernah terbayang, walaupun Bilal bin Rabah ditindih dengan tuan tempatnya dia ada puluha membantu anak yang dalam hati, hana goyang hati Pak Abah sedang Allah Ahad Pak Abah Bilal bin Rabah. Sejarah Umayyah yang pertama syahid dalam Islam. Nantinya Iban kejadian karena dalam hatinya kuat iman bahwa dia Umayyah mutlak dulu jauh-jauh. Ayah jauh, bukan Nabi kan tidak digawin. Hanya dulu tapi jauh-jauh antum buat itu kabul. Sumayyah syahid yang pertama kali dalam jalan Islam. Sumayyah orang yang pertama syahid dalam Islam, membantu anak yang tak mati demi memerangi kaum kebatilan pada ketika itu kaum jahiliyah, termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab.
Hadirin muta'alimin rahimahumullah, begitu besar perjuangan Rasul dan para sahabatnya. Walaupun berbagai macam rintangan hambatan, maka pada saat itulah berkibarlah bendera-bendera Islam di seluruh pelosok dunia, sehingga Islam pada ketika itu menjadi satu kaum yang mayoritas, menjadi satu kaum yang tak dapat dikalahkan oleh semua manusia pada ketika itu. Pada kaum Islam itu terlalu yang jamun bahwa dia masalah. Tapi setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pada ketika itu kembali menjadi murtad, yang musyrik kembali menjadi musyrik, yang munafik kembali menjadi munafik. Nah, ingat tahun yang pertama sekali menjadi munafik dengan dari anak bersoalan Musailamah al-Kadzdzab. Ya, Musailamah al-Kadzdzab anak dulu. Musailamah al-Kadzdzab adalah seorang pemimpin munafik yang memiliki pasukan 40.000 orang. Yang belum sebenarnya 40.000 pasukan di bawah pimpinan Musailamah al-Kadzdzab bawadenya. Anak So'edun, di saat awal Musailamah al-Kadzdzab ingin memerangi anak So'edun, timbul dalam hati mereka semua yang dihancurkan Musailamah al-Kadzdzab bawadenya. Abu Bakar dan para sahabat Nabi yang selalu setia memperjuangkan agama Allah, yang tak pernah bergoyang dalam hatinya, yang selalu kuat imannya, tegar dalam hatinya memperjuangkan agama Allah. Singgah di Bedouin, pasukan di Abu Bakar bawa dengan 20 lapisan. Lapisan yang pertama yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi sayangnya pada lapisan yang pertama semua orang Islam syahid pada ketika itu, termasuk Ikrimah bin Abi Jahal. Sungguh sayang. Terus hambanya ke Abu Bakar mengirim lapisan yang kedua di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan 20 kelompok kaum, satu kaum Muhajirin, satu kaum Ansar. Di kaum Muhajirin yang teman pimpinan oleh Abu Bakar, di kaum Ansar teman pimpinan oleh Al-Bara bin Walid. Kibat kejadian dalam peperangannya. Di saat awal Musailamah al-Kadzdzab dia perang ulun Islam bawa dia hampir tinggal namanya saja. Kalau ulun Islam bawa dia, tapi dengan kegigihan Khalid bin Walid, mudah berbahasa bohong. Lekuk walaupun suka kau. Wahai kaumku, berpisahlah di antara Muhajirin dan Ansar. Jadilah kalian sendiri yang berpegang agama Islam. Jangan pernah ada yang mundur, walaupun darah kalian dimakan oleh tanah. Itu perkataan Khalid bin Walid pada ketika itu. Yang suka kau. Hadirin alimin yang Allah muliakan, kegigihan Al-Bara bawadenya. Jika macam minum Al-Bara, itu lo dewa kami. Ya, ibu saya kata hitung pada ulangan. Yang pada pengajian beliau di mana lapangan dua dia. Tidak benar bu. Nah, sabor dinding yang pak dindingnya nasi dodo pasukan. Untuk Al-Bara, hanya dia orang Islam tenang tidak. Di panjalan dua dia apa? Neduk dia tu perisai. Dia lakukan doang dari mana? Di bawah di pintu itu doang jangan panjang. Pada imam tu dah menjuri tangan tu. Mandu mati kau Musailamah al-Kadzdzab bawadenya. Manputuh di Bedouin mati kau Musailamah al-Kadzdzab. Termasuk Musailamah al-Kadzdzab sendiri yang boleh. Siapa Musailamah? Al-Wahsy, sahabat Nabi yang dulunya pernah membunuh Sayyidina Hamzah paman Nabi. Tapi pada akhirnya dia masuk Islam. Dia senang ketika ia membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Tapi dia susah ketika ia mengingat pembunuhan yang terhadap paman Nabi. Juga Al-Wahsy, sahabat Nabi yang kali pernah mendapat, yang kali pernah mendapat paman Nabi bahwa dia dapat Islam. Al-Wahsy yang tak pernah berada pada Rasul. Karena permintaan Rasul dia punya bahwa dia. Tapi bukan dia pun
Jika dong bocah kayak lele kayak gelung. Sebab dari bunyi dah. Kan dia menani. Dia tahu dia enggak begini ada di kayak lele buat. Itu yang benar. Ya. Imani. Hadirin ta'alimin yang Allah muliakan. Menanglah orang Islam pada ketika itu. Al-Bara di mana? 84 luka pada Al-Bara. Al-Bara adalah dia sahabat yang cukup hidup dari kalangan sahabat Nabi. Nabi dah 84 luka. Bayang. Nah, orang yang hidup. Nah, luka apa? Luka apa? Tapi menang luka apa? Bayangkan Al-Bara. 84 dalam tak pada tua lalu. Tapi hanya bernahya. Sebulan kemudian mantap menimbulkan peperangan, yaitu perang lawan Al-Bara Babram Paris diminati besar kemudian dan disini itu jadi Syahid Al-Bara orang yang menang. Ibarat kita ini bahwa dia dikatakan di Al-Bara ada ikan kaum takut bahasa lebih yang terjadi bukan dewa mati kemudian manakala di Al-Bara ini adik belum kaum takut kena gedung di mana pengakulah belum tak sudah adik dah adik dari takut bahawa saya tadi itu dia pilih orang punya. Tapi saya roh luka mata berbuku tinggal dilentok tidak jauh redha Al-Bara bawa dengan berdoa Allah ya Tuhanku izinkanlah pada hari ini saya syahid dalam peperangan ini. Nanti 2 menit kemudian langsung dibuang pada waktu itu dan pada syahidlah Al-Bara pada ketika itu. Hadirin muta'alimin yang Allah muliakan, tergores dalam hati kita, siapakah mereka sebenarnya di sisi Allah? Siapakah mereka sebenarnya di sisi Nabi? Mereka yang begitu kuat, dahsyat peperangannya, dahsyat perjuangannya memperjuangkan agama Islam. Siapakah mereka sebenarnya? Allah menjawab dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya itulah orang-orang yang bersikap tegas melawan kekufuran dan bersikap kasih sayang sesama manusia. Itulah para sahabat. Allah juga menjawab dalam hadis kursinya. Di saat Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah sahabatku sebenarnya di sisi? Bagaimanakah peran mereka di sisi? Allah menjawab, ya Muhammad, ashabuka indika nujum fis sama, ba'duha adwaru minka. Faman aqada bi syai'in mimma ikhtalafu fihi fahuwa ala hadyin min 'ilmi. Jawaban Allah, wahai Muhammad, sahabat engkau di sisiku adalah bagaikan bintang yang ada di langit, yang selalu menjadi penerang bagi kegelapan, yang selalu menjadi penutup bagi kesesatan, yang sebahagiannya lebih bercahaya dari sebahagian yang lain. Maka diberangkat kemuliaan yang berpegang terhadap keadaan sahabat, Nabi Allah fahuwa ala hadi, maka itulah orang yang terpetunjuk di sisiku. Ya. Nabi juga pernah berkata dalam satu hadis, al-sahabi kan nujum biayyihi ihtadaitum. Sahabatku bagaikan bintang di langit, maka orang yang mengikutinya, maka itulah orang yang terpetunjuk. Artinya sahabat itu menjadi petunjuk bagi kita semua. Buktinya alim ulama itulah orang-orang yang berhasil mengambil paham dari perkataan sahabat-sahabat. Batu ibu dalam hadis, siapakah orang-orang yang sebenarnya